Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Pratiwi dari Rombel Akuntansi B19 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 4, yaitu penggunaan dan pengembangan sistem. Definisi sistem informasi yaitu suatu pemahaman yang sederhana dapat didefinisikan sebagai satu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Para pemakai biasanya tergabung dalam suatu entitas organisasi formal seperti departemen atau lembaga, suatu instansi pemerintah yang dapat dijabarkan menjadi direktorat bidang bagian sampai pada unit terkecil di bawahnya. Sistem informasi memuat berbagai informasi penting mengenai orang, tempat, dan segala sesuatu yang ada di dalam atau di lingkungan sekitar organisasi. Informasi sendiri mengandung suatu arti, yaitu data yang telah diolah ke dalam suatu bentuk yang lebih memiliki arti dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu organisasi layanan informasi. Kita telah menggunakan istilah layanan informasi untuk menguraikan perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Nama-nama lain divisi SIM atau Departemen SIM dan khususnya teknologi informasi. Yang pertama yaitu sumber daya informasi. Mengidentifikasi sumber daya informasi terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesial informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Sebagian besar sumber daya ini pada umumnya berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer atau CIO. Sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Berikut merupakan gambar dari organisasi layanan informasi. Selanjutnya yaitu spesial informasi. Untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas terjadinya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesial informasi pada awalnya meliputi analisis sistem, programmer, dan operator. Berikut merupakan bagian dari spesial informasi. Selanjutnya yaitu programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Beberapa perusahaan menggabungkan fungsi sistem analis dan programmer, menciptakan suatu posisi analis programmer. Selanjutnya yaitu operator. Operator menjalankan peralatan komunikasi berskala besar seperti komputer, mainframe, dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Operator akan memonitor konsol, mengganti kertas printer, mengelola perpustakaan, pita, dan disk penyimpanan data, serta melakukan tugas-tugas lain yang serupa. Materi selanjutnya yaitu struktur organisasi layanan informasi. Yang pertama, tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem yang sudah ada. Unit-unit operasi, administrasi basis data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan maupun pemeliharaan. Berikut merupakan bagian organisasi unit layanan informasi yang tersentralisasi. Selanjutnya yaitu struktur organisasi inovatif. Hal ini dicapai dengan memberikan wewenang kepada unit IS Corporate untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan infrastruktur IT dan wewenang kepada area-area bisnis untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan IT secara strategis di area masing-masing. Pertama, IT memainkan peranan yang lebih besar di perusahaan daripada masa lalu. Yang kedua, perubahan teknologi yang pesat menuntut agar struktur memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian informasi pengguna sistem maupun pengembang, sekaligus memanfaatkan segala jenis sumber daya informasi yang tersedia dari vendor dan konsultan. Berikut merupakan model jaringan organisasi sistem yang terdapat manajemen puncak, jaringan penentuan visi, CIO, perencanaan strategis, dan penyerahan solusi. Selanjutnya yaitu komputasi pengguna akhir.
Di akhir tahun 1970, kita melihat berkembangnya minat dari pihak pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputernya sendiri, suatu pendekatan yang disebut komputasi pengguna akhir atau end user computing. Pengguna akhir merupakan kata yang sinonim dengan pengguna. Pengguna menggunakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Komputasi pengguna akhir oleh karenanya berarti pengembangan seluruh atau bagian sistem informasi oleh pengguna. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Yang kedua adalah antrian layanan informasi. Berikut merupakan rantai komunikasi tradisionalnya, yang meliputi basis data administrator, sistem analis, spesialis jaringan, dan webmaster. Ketiga yaitu murahnya peranti keras. Pengguna dapat memperoleh sendiri peranti kerasnya dengan memesan di toko komputer setempat melalui telepon dan meminta sistem tersebut dikirimkan menggunakan taksi. Yang terakhir, peranti lunak siap pakai. Peranti lunak siap pakai ini menawarkan dukungan yang ditingkatkan dan kemudahan penggunaan dan memungkinkan perusahaan dan pengguna individual dengan sedikit keahlian komputer mengimplementasikan suatu sistem komputer. Berikut merupakan rantai komputasi pengguna akhir. Pengguna sebagai sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan merupakan sumber daya informasi penting yang dapat memberikan suatu kontribusi yang nyata, mencapai sasaran strategi, dan meraih keunggulan kompetitif. Hal ini terutama berlaku ketika pengguna dapat secara aktif ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan sistem dan mengaplikasikan komputasi pengguna akhir. Selanjutnya yaitu terdapat keuntungan dan juga risiko dari komputasi pengguna akhir. Keuntungannya yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan, mempersempit jarak komunikasi. Sedangkan resikonya sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang Sedangkan resikonya yaitu sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Selanjutnya yaitu kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengembangan informasi memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus. Ahli informasi menerapkan keahlian dan pengetahuannya secara profesional dengan jam kerja penuh waktu. Pengguna menerapkan keahlian dan pengetahuannya dalam menangani sistem informasi hanya sampai tingkat tertentu. Jenis pengetahuan yang memungkinkan seseorang berkontribusi dalam pengembangan sistem termasuk diantaranya pemahaman komputer, pemahaman informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, dan pemodelan sistem. Selanjutnya yaitu keahlian pengembangan sistem. Keterampilan pengembangan meliputi komunikasi, kemampuan analitik, kreativitas, dan kepemimpinan. Berikut merupakan penjabaran dari keempat elemen tersebut. Selanjutnya, mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor dapat dilacak kembali hingga awal tahun 1960 ketika IBM memperkenalkan istilah pengelolaan kata untuk menyatakan suatu bahwa kebanyakan aktivitas kantor dipusatkan pada pengolahan kata. Selanjutnya yaitu pergeseran dan pemecahan masalah administratif ke manajerial. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan komputer di kalangan manajerial dan profesional, mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Salah satunya yaitu model OA. Selanjutnya yaitu kantor maya. Kemampuan OA untuk menghubungkan orang secara elektronik membuka pintu baru dalam kegiatan bagaimana pekerjaan kantor dilaksanakan.
OA bahkan membuat pekerjaan kantor tidak harus dikerjakan di kantor sebagai gantinya. Pekerjaan seperti itu dapat dilakukan dimanapun karyawan berada atau kantor maya. Konsep ini dimulai dengan telekommuting lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Adapun keuntungan dan kerugian kantor maya. Keuntungannya yaitu biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan dan kontribusi sosial. Kerugiannya yaitu moral yang rendah, kekhawatiran akan resiko keamanan. Organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu pada visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas sehingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan. Dampak sosial organisasi maya yaitu timbul pada masyarakat, khususnya industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya, dan organisasi kantor maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Selanjutnya yaitu menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Yang kedua, pengembangan sistem pada awalnya dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi. Namun, lama-kelamaan pengguna telah memainkan peranan yang semakin penting. Sampai ke suatu titik ekstrim, pengguna dapat melakukan seluruh pekerjaan pengembangan. Yang ketiga, tidak hanya pekerjaan pengembangan saja yang berubah, keadaan di mana pekerjaan dilaksanakan juga mengalami pekerjaan. Organisasi tidak lagi berbentuk fisik yang mengharuskan bekerja pada suatu lokasi fisik. Jaringan komunikasi elektronik memungkinkan perusahaan mencapai suatu organisasi maya, di mana pekerjaan dapat dilakukan di hampir semua tempat. Intinya yaitu pengetahuan spesial informasi dan perusahaan merupakan suatu sumber daya yang berharga dan hendaknya dikelola. Program-program manajemen pengetahuan atau knowledge management formal sering kali terdiri atas sistem-sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan memilah-milah pengetahuan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.